Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Hilda Aini Syifa MAG dan Ibu Dr. Nenden Munawaroh MPDI selaku pengampu mata kuliah Etika Islam. Sebelum mempresentasikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rani Putri Septianti dengan NPM 240671200011 dari Prodi Pendidikan Fisika akan mempresentasikan tentang etika Islam dalam menyikapi berbagai budaya pesta. Berikut ada rangkaian materi yang akan saya bawakan. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada adab menyelenggarakan pesta, yang ketiga etika mendatangi pesta, dan yang keempat ada syarat-syarat pesta yang boleh didatangi dan hal-hal yang dilarang dalam menyelenggarakan pesta. Yang pertama ada definisi. Pesta adalah sebuah acara sosial yang dimaksudkan terutama sebagai perayaan dan rekreasi. Pesta dapat bersifat keagamaan atau berkaitan dengan musim, atau pada tingkat yang lebih terbatas, berkaitan dengan acara-acara pribadi dan keluarga untuk memperingati atau merayakan peristiwa khusus dalam kehidupan yang bersangkutan. Dalam Islam, pesta juga dianjurkan sebagai perwujudan rasa syukur. Selain itu, pesta juga menjadi sarana untuk berbagi kepada sesama. Beberapa contoh pesta dalam Islam seperti walimatul ursh yang dilaksanakan ketika terjadi pernikahan. Juga ada walimatul akikah yang digelar ketika lahir seorang bayi. Meski demikian, para ulama berbeda pendapat dalam memandang perilaku mendatangi pesta. Ini apabila pesta dilihat secara lebih rinci terkait penyelenggaraannya, apa saja yang disajikan, atau untuk apa pesta itu digelar. Sementara ada sebagian ulama yang menghukumi kegiatan mendatangi pesta sebagai sunnah. Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi, apabila salah seorang dari kalian diundang ke pesta pernikahan, maka hendaklah ia datang memenuhi undangan tersebut. Apabila ia sedang tidak berpuasa, maka ikutlah makan hidangannya. Dan apabila ia sedang berpuasa, maka biarkan saja hidangannya, tidak usah dimakan. Siapa yang datang menghadiri pesta pernikahan, padahal ia tidak menerima undangan, maka itu berarti dia datang seperti layaknya seorang pencuri, dan pulang dari pesta bagaikan orang yang membuat onar. Nah, selain hadis tersebut, ada juga yang menurut pendapat ulama bahwa menghadiri hajat pernikahan adalah wajib hukumnya jika orang yang bersangkutan memiliki kesempatan dan tidak ada halangan. Namun, Imam An-Nawawi menyatakan bahwa kewajiban menghadiri undangan walimah itu menjadi gugur karena hal-hal berikut. Yang pertama, makanan yang disediakan mengandung syubhat. Yang kedua, undangan tersebut khusus bagi orang kaya saja. Yang ketiga, ada yang akan terzolimi sebab kehadirannya. Yang keempat, majelis walimah itu tidak layak dihadiri. Yang kelima, apabila kedatangannya itu semata-mata karena menginginkan sesuatu dari si pengundang atau karena takut kepadanya. Dan yang terakhir, apabila dalam acara tersebut terdapat perkara-perkara mungkar seperti jamuan khamr atau alat-alat lahwi dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah adab dalam menyelenggarakan pesta. Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Sayyid Nada dalam Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah mengungkapkan adab atau tata cara walimah atau resepsi pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang pertama, menata niat terlebih dahulu. Sesuatu yang diniatkan dengan baik akan menjadi amal soleh, sehingga harta yang dibelanjakan dan waktu yang diluangkan tersebut akan diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membuat dan menyediakan hidangan sesuai kemampuan. Menurut Syekh As-Sayyid Nada, seorang tuan rumah tak perlu memberatkan diri di luar batas kemampuannya untuk menyediakan hidangan bagi para undangan. Kesederhanaan dalam menyelenggarakan walimah telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengundang karib, tetangga, dan rekan. Mengundang karib kerabat dalam acara walimah akan mempererat tali silaturahim, sedangkan mengundang tetangga dapat mendatangkan kebaikan.
Yang selanjutnya ada poin keempat. Hendaknya tidak menghususkan undangan bagi orang-orang kaya saja. Hidangan walimah yang mengabaikan orang fakir dan miskin disebut Nabi Muhammad SAW sebagai makanan paling buruk. Seperti dalam hadis beliau, Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruknya hidangan adalah makanan walimah yang diundang untuk menghadirinya hanyalah orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang fakir tidak diundang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, diperbolehkan menggelar walimah hingga 3 hari. Rasulullah mengajarkan agar sebuah acara walimah tak diselenggarakan secara berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang keenam, menghindari segala kemungkaran dan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Sebuah acara walimah tak boleh berisi perkara mungkar. Jika sebuah walimah berisi perkara-perkara mungkar, maka wajib bagi yang diundang untuk tidak menghadirinya. Jadi, jika suatu walimah itu di dalamnya nanti tuh akan terjadi perkara mungkar, maka yang lebih baik adalah tidak menghadirinya. Dan yang ketujuh ada wajib menghadiri undangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, hendaklah ia mendatanginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, begitulah ajaran Islam mengajarkan adab walimah atau adab dalam menyelenggarakan resepsi pernikahan. Yang selanjutnya ada etika mendatangi pesta. Yang pertama, tidak boleh hanya mencari kepuasan perut. Seperti yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada seseorang ingin mendatangi suatu pesta, baik itu pesta pernikahan, pesta ulang tahun atau apa, misalkan dia berburu untuk datang paling pertama karena ingin berburu makanan yang banyak, makanan yang masih banyak. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena kita lihat etika yang kedua, yaitu harus mempunyai niat datang ke pesta karena ibadah mengikuti perintah agama Islam. Seperti yang tadi dianjurkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, apabila seseorang itu diundang, maka ia menghadiri undangannya. Jika kita meniatkan datang ke pesta itu untuk mengamalkan hadis Rasulullah, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Dari apa? Dari niat kita untuk ke pesta untuk ibadah. Yang ketiga, ada datang karena merasa hormat atau menghargai seorang teman. Yang keempat, ada ingin menyenangkan atau tidak mengecewakan sesama teman dan berkunjung kepadanya. Kita saat teman kita mengundang kita ke acaranya, ke pestanya, tentunya kita harus berantusias untuk menghadiri acara tersebut. Itu akan memperkuat silaturahim sebagai saudara sesama muslim, sebagai teman, sebagai sahabat, dan hubungannya pastinya semakin erat. Dan yang kelima, ada menghindari sikap kekecewaan atau tuduhan buruk dari seorang teman apabila ia tidak menghadiri pesta pernikahannya. Materi yang selanjutnya ada syarat pesta yang boleh didatangi dan hal-hal yang dilarang dalam merayakan pesta. Sebagai umat muslim, kita harus tahu syarat pesta yang boleh didatangi dalam Islam. Yang pertama, pesta itu terbebas dari orang yang menyakiti tamu lain yang hadir. Yang kedua, tidak ada benda haram dalam benda tersebut. Dan yang ketiga, tidak terjadi desak-desakan antara tamu laki-laki dan tamu perempuan. Nah, itu kan tadi syarat pesta yang boleh didatangi dalam Islam. Yang selanjutnya ada hal-hal yang dilarang dalam merayakan pesta dalam Islam. Yang pertama, memubazirkan harta atau perilaku tabzir. Karena apa? Allah menyebutkan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kita boleh menyelenggarakan pesta, kita boleh mengeluarkan harta kita untuk menyelenggarakan pesta, tapi tidak boleh
Tidak boleh berlebih-lebihan sampai kita boros dalam mengeluarkan harta. Jangan sampai niat kita untuk berbagi kepada sesama melalui pesta menjadi rusak. Karena apa? Karena kita menjadi boros, menjadi mengikuti perilaku setan. Ingat, setan itu turun minta kepada Allah, meminta waktu hingga waktu kiamat untuk menghasut manusia agar ingkar kepada Tuhannya. Jadi, jangan sampai kita terbawa oleh tipu daya setan. Jadi jika kita ingin merayakan pesta, menyelenggarakan pesta, kita buat sederhana, kita buat agar tidak berlebih-lebihan, agar tidak memboroskan harta. Yang kedua, hal yang dilarang dalam menyelenggarakan pesta adalah berlebih-lebihan atau perilaku israf. Seperti yang tertera dalam firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kita dalam menyelenggarakan pesta tidak boleh berlebih-lebihan. Jangan sampai saat kita menyelenggarakan pesta kita berlaku israf. Berlaku israf itu kan tidak boleh di dalam Islam. Allah tidak menyukainya. Jadi kita buat pesta yang sederhana saja. Yang sederhana tetapi niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala dan keriduannya. Yang ketiga, melahirkan dosa dan maksiat seperti mempertontonkan aurat, menampilkan kesenian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sebagainya. Pasti kita banyak menemukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, saat ada orang yang menyelenggarakan pesta pernikahan, banyak yang mengundang artis-artis yang berpakaian tidak menutup aurat, berpakaian ketat, berpakaian apa, sehingga ditonton oleh yang bukan muhrimnya. Nah, itu kan melahirkan dosa dan maksiat. Baiknya gimana nih? Ya, kita datang misalkan ke acara pesta pernikahan tersebut, tapi jangan sampai kita sengaja melihatnya, ya kita memalingkan pandangan saja dari itu. Kita tidak perlu melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Yang keempat, menjadikan pesta sebagai ajang memamerkan kekayaan, sehingga menjadikan orang miskin iri dan dengki. Misal, ada seseorang yang datang ke acara pesta pernikahan. Dia sengaja mau memakai pakaian yang bagus, perhiasan yang banyak, untuk memamerkan kepada temannya yang kurang mampu, atau kepada tetangganya yang kurang mampu, bahwa dia itu orang yang punya, dia punya emas yang banyak, dia punya baju yang mahal. Itu tidak boleh ya. Dan yang terakhir ada mengakibatkan terjadinya orang kaya yang sudah kenyang diberi makan, sedangkan orang yang miskin senantiasa lapar tidak diberi makan. Ini terjadi di saat apa? Di saat orang kaya hanya mengundang orang kaya saja. Misalkan dia mengundang tetangganya yang kaya, dia mengundang teman-temannya yang kaya, tetapi tetangganya yang kelaparan, yang ada di sekitarnya yang dekat rumahnya dengan pestanya tersebut, dia tidak undang. Sehingga alhamdulillahirrabbilalamin, materi dari awal hingga akhir telah tersampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf atas segala kekurangan, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.